Kita ngobrolin apa nih? Gimana kalau ngobrolin sesuatu yang kita nggak jago? Ya, itu bagus. Oh iya, ini kan kepanjangan soalnya. Kakak tahu nggak sih ada si packaging ramah lingkungan gitu? Kayak ini kan kalau misalnya bentar. Kan kalau beli makan itu suka kresek apa sih namanya, plastik biasa kayak gini kan. Nah kalau ini tuh dia kayak bisa dimakan gitu. Ada yang dari rumput. Jadi si ininya itu dari rumput laut kayak gitu. Terus pernah juga ada kopi celup gitu. Terus kayak teh celup, tapi tehnya tuh diganti kopi. Nah si bagnya itu pas kakak masukin itu kayak larut, dia hancur kayak gitu. Kok PR banget ya kayaknya ya? Apanya? Ngebuatnya menurut gue ya, dalam bayangan gue kayak Gimana tuh? maksud gue effort dan resource untuk menciptakan itu semua gitu, yang ramah lingkungan itu kayaknya wasted aja gitu menurut gue. Maksudnya nggak sebanding dengan apa yang didapat. Iya. Maksudnya apa yang didapat dalam hal apa nih? Misalnya si ekonomika misalnya balik modal atau enggaknya, atau emang karena ya udah ujung-ujungnya itu pakai sumber daya lagi atau iya, kayak maksud gitu. gue kayak namanya juga itu kan jadi makanan ya, saya kayak yang ramah lingkungan kemungkinan antara bisa degradable ya kan, satu degradable dan juga eatable gitu kan, misalnya bisa dimakan dan bisa didegrade kayak gitu kan. Nggak mesti bisa dimakan sih kan, kalau misalnya bisa dimakan tuh kalau misalnya kemasan makanan. Kalau packaging yang biasa kan nggak mesti. Ya berarti kan kayak degradable-nya lebih cepat gitu kan. Tapi prinsip kemasan itu kenapa muncul pertama kali adalah satu, dia pengennya susah untuk degrade gitu, sehingga yang di dalamnya pun nggak ikut degrade. Tujuan dari kemasan adalah dia powerful, kuat, sehingga yang di dalamnya nggak busuk, yang nggak busuk karena ya dia lebih kuat dibandingkan di dalam. Antara dia nggak busuk, antara dia nggak hancur atau gimana. Misalnya kalau barang-barang elektronik kan berarti yang di dalamnya nggak kena air atau nggak kena lembab gitu. Itu kan kemasan yang kayak sekuat itu gitu. Ya tapi kan kalau sekarang tuh pemakaiannya over kan, berlebihan gitu. Jadi apa nggak apa-apa gitu, kayak misalnya ya kan bisa pakai yang kayak nggak sekali pakai kayak gini gitu, piring. Semua kemasan nggak ada yang sekali pakai sebenarnya, karena dia kalau permen nggak sekali pakai sebenarnya, kayak anggap aja dia masih kuat loh. Iya tapi kan maksudnya dia tetap, kalau rokok filternya masih bisa dipakai sebenarnya. Jadi menurut kakak nggak, kalau B3 maksudnya B3 kayak nggak boleh jadi kemasan malahan. Oh maksud kakak hanya kemasan ya, hanya peruntukan untuk kemasan. Ya anggap aja kayak misalnya kardus gitu. Kalau karet karet kan emang ada kemasan karet? Kemasan karet, oh iya ya. Jadi yang umum aja deh, misalnya kayak kemasan yang kayak kardus gitu. Yang penggantinya apa? Yang si degradable-nya? Ada, baru-baru ini tuh ada papan kayak, tapi di papan di press gitu, tapi dari bahan ember gitu loh di Jakarta. Nah dia bikin penggantinya gitu, apa namanya, si kayu-kayu blok gitu. Ya itu oke sih, tapi itu daur ulangan. Itu daur ulangan. Bukan yang dari, maksudnya mengganti material baru. Yang paling itu sih yang kayak, iya makanya yang misalnya sedotan tuh ada yang dari, biasanya yang plastik kan. Nah bisa nggak kayak dari bambu atau dari stainless kayak gitu, itu emang lebih lama pakainya. Atau kalau nggak lebih lama pakainya, lebih cepat daurnya kayak gitu. Misalnya kalau bambu kan cepat daurnya. Kaca lama daurnya, tapi bisa dipakai berkali-kali gitu loh. Sedangkan kan kalau plastik orang cenderung emang sih kalau misalnya kayak sedotan itu kan bukan kemasan ya jatuhnya ya, tapi lebih tepatnya kayak tools gitu kan. Oh iya tools kan. Jadi kayak kalau gue bilang tools, mending istilahnya kayak gue setuju kayak misalnya bikin tools tuh
jangan yang murahan menurut gua kayak gitu. Setuju gua lebihan gitu. Karena apa? Ketika lu pakai jangan yang murahan. Iya, bahannya. Kayak misalnya sedotan aja nih ya. Sedotan lu pakai plastik itu kan murah banget gitu kan. Bener kan? Kayak anggap aja 100 rupiah tuh lu bisa dapat gitu kan. Lu beli es pun dikasih gratis gitu kan. Iya. Aduh jatuh. Nah, maksud gua mending si customer lu tuh kayak lu sekalian jual sedotannya kayak gitu. Jadi kayak misalnya lu jualan es teh gitu kan dibungkus plastik misalnya, bungkus plastik lagi kan. Iya, nah maksud gua bungkusnya tuh sekalian yang bagus gitu. Oke, kita balik ke toolsnya dulu ya. Sedotan lu bisa dari stainless gitu. Itu lu jualin aja langsung ke customer lu kayak gitu. Misalnya kayak oke, harga. Jadi pembelian pertama dia tuh selalu lebih mahal daripada pembelian berikutnya. Oh iya, bisa. Enggak, cuma kan kalau untuk yang tools misalnya kayak kalau kemasan? Kalau misalnya kayak kemasan, kalau kemasan kan banyak sih ada sekarang yang kayak plastik dari Kasava itu yang apa singkong terus pati-patian kayak gitu. Itu emang sebulan. Gua takutnya lebih kayak gini sih, jatuhnya kayak bahannya tuh sangat cepat degrade-nya. Terus lebih cepat degrade-nya, terus akhirnya fungsinya dia untuk membungkus tuh jadi nggak guna gitu. Nah, ini nih pertanyaannya gitu. Karena fungsi utama dari pembungkus adalah kuatnya itu. Iya kan, misalnya nih apple to apple gitu deh, enggak terlalu sih. Ya contohnya nih, kan si plastik yang biasa itu tuh dari minyak bumi kan. Sedangkan ada nih misalnya plastik dari singkong-singkongan. Nah, kakak mending ngebabat si singkong-singkong ini banyak atau ini apa namanya? Atau kayak nambang si minyak buminya lebih banyak gitu. Kalau kata gua untuk hal ini soalnya jatuhnya untuk kalau pilihannya dua itu ya? Iya. Kalau pilihannya dua itu ada berat sih memang pilihannya itu dua-duanya. Satu ketika lu nambang makin banyak, ya lu udah pasti wajar kita nambang banyak sih. Kalau kata gua. Kenapa? Soalnya minyak bumi, bensin tuh paling konsumsinya gede banget pasti di seluruh dunia. Pasti nambang, mau nggak mau pasti nambang. Iya, cuma kan maksudnya ya sebanyak itu sehingga kerugian sosial, lingkungan, ekonominya tuh ya merambat kemana-mana gitu. Maksudnya nah mending kayak gitu atau yang satu lagi tadi apa? Ya udah ya jatuhnya emang sama-sama ngebabat sumber daya gitu. Iya, jadi nah cuma pilihan lu yang mana nih gitu ngebabatnya. Kalau disuruh milih dua itu emang susah sih. Jadi kayak soalnya kalau kayu soalnya kan kalau kertas juga iya, kalau kayu juga sama sih. Kalau kertas sama ini gini. Berarti belum tentu, kalau kakak bingung berarti belum tentu lebih baik dong. Gue belum tahu mana yang lebih bagus untuk sebagai resource atau sebagai sumber resource dan kelanjutannya, keberlangsungannya gitu. Soalnya kalau kayu anggap aja itu keberlangsungannya juga jelek gitu. Misalnya kayak gue buka lahan buka kebun tuh udah jelek. Buka kebun, kebanyakan orang pasti buka kebun daerah pegunungan. Karena misalnya buka lahan tuh kebanyakan orang sukanya buka bukit kayak gitu. Bukit dibabat, ya kan? Habis itu ditanamin tanaman yang lu mau gitu kan. Misalnya kayak lu tanaman kayu, ya lu tanamin kayak jabon gitu-gitu. Jadi jabon semua gitu. Habis itu setelah lu tanaman penjarangan kayak gitu. Terus gua sama aja gitu. Habis itu lu pupuk lagi. Kan lu pengen ngincer hasil kan, ngincer resource pasti lu kayak ngepupuk dia kayak gitu. Apalagi kalau singkong udah berlanjut kayak gitu kan, pasti akhirnya misalnya kayak komoditas singkong naik gitu kan, semua orang beralih nanamnya singkong. Iya sih. Dan singkong itu lagi. Singkong tuh tanaman ya rendah gitu. Ya maksudnya yang nggak banyak nyerap CO2 karena daunnya kayak kecil terus kayak gitu-gitu. Sehingga ya monokultur lagi dan ya monokultur udah pasti jelek, lu buka lahan gitu, udah pasti jelek. Jadi tetap kayak bingung ya, maksudnya. Iya bingung soalnya belum tentu juga lu membuat sesuatu yang kayak kemasan yang ramah lingkungan lah atau apalah. Kalau misal ujung-ujungnya lu manufacturing, sama aja balik lagi. Anggap aja cuma berbedanya cuma kayak resource-nya aja yang beda. Yang satu minyak bumi, yang satu nah itu kan.
kalau dalam segi resource. Tapi kalau dalam segi pemanfaatan resource-nya mungkin si degradable ini kayaknya oke nih, karena gampang terurai nih setelah nggak dipakai gitu kan. Cuma tapi untuk menghasilkan dianya belum tentu gitu kan. Kalau untuk sama-sama resource-nya, kalau menurut gue belum tahu perbedaannya sih kayak. Tapi kalau dalam siapa ya namanya ya, si pemanfaatannya kayaknya setelah manfaatinnya lebih bagus yang si degradable. Berarti kalau misalnya setelah manfaatinnya lebih bagus yang si degradable, dalam artian dia kan abis itu dia nggak butuh proses banyak untuk dia kembali lagi ke material apapun itu, ya, misalnya unsur dia. Nah, berarti ya kalau dihitung-hitung si karbon yang jejak karbonnya gitu, maksudnya yang dikeruk dari si prosesnya, berarti kan banyakan yang itu tetepan. Kalau kata gue sebenarnya jangan sampai itu jadi substitusi. Kenapa? Kalau kata gue ya sebenarnya paling bagus jadi komplement. Atau semuanya itu kayak beda-beda jenis gitu ya, maksudnya beda-beda. Emang masih ada yang beda-beda sumber gitu. Ya, beda-beda sumber itu yang kalau dulu bagusnya berimbang pengambilan resource-nya dan juga berimbang pemanfaatannya. Misalnya kayak komplement aja. Bukan pemanfaatannya sih jatuhnya, manfaat mah udah pasti dimanfaatin, maksudnya setelah dipakai itu gimana selanjutnya gitu, apakah kalau pendaur ulangannya berarti jatuhnya. Maksudnya pemanfaatan setelah pemakaiannya, jadinya kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut gua mending jangan kayak lu selalu mengejudge kayak, wah kemasan gua lu pakailah kemasan yang degradable gitu. Jangan lu pakai plastik lagi gitu. Semakin lu pakai, semakin demand-nya naik, semakin habis tuh minyak bumi kita gitu. Ya jangan bermindset kayak gitu lah. Misalnya kayak open mind dulu, misalnya kayak gimana bisa nggak sih jangan mengganti dulu gitu. Kalau substitusi juga jatuhnya satu, lu butuh skala yang sama besarnya, ya kan, namanya substitusi. Lu butuh skala yang sama besarnya kayak dia, dan juga pasti kan secara resource juga bakal mirip gitu kan. Terus secara manufacturing juga lu pasti butuh pabrik atau apa yang namanya manufaktur gitu kan, pasti lu butuh pabrik dan macam-macam. Saya kayak gua dalam bayangan orang ngomong aja udah pasti lu bikin pabrik lah, lu udah pasti kayak mempercepat prosesnya, pasti gua takutnya malah lu pakai katalis lah atau apalah kayak gitu loh. Itu kan juga jelek gitu kan, itu sama aja jadinya kayak gitu. Mending lu komplement aja dulu gitu. Misalnya kayak lu nggak perlu end to end kayak gitu, lu nggak perlu end to end memanfaatkan si kemasan lu gitu, tapi kayak di dalam kayak misalnya kayak ketika ngirim pakai package kontainer atau apa kayak gitu, itu pakai yang si kemasan normal biasa kayak gitu. Tapi ketika kan, ngirim ke si customernya, ya kan, baru pakai si kemasan yang si degradable itu. Soalnya ketika lu sebenarnya yang paling PR adalah satu, kalau menurut gua saat barang itu nyampe ke customer tuh paling males untuk ngedaur ulang gitu, ya kan, asal buang aja pasti. Ya. Nah, kalau yang bisa dipakai asal buang yang mana? Yang kemasan degradable tadi kan? Nah, ya udah, berarti di skema kayak misalnya si barang ini lepas dari toko, ya dibeli sama customer dari toko, itu pakai si kemasan degradable. Iya, bisa. Tapi kalau dari si produsen ke toko, kemasan yang si normal kayak gitu, karena emang dibutuhkan penyimpanan yang kuat gitu kan. Ya, boleh. Terus abis itu ketika jadi kan di switch gitu, kemasannya di switch, kan namanya juga kompromen pasti kayak, jadi kayak saling membantu aja. Iya, tapi kan maksudnya ujung-ujungnya kan sekarang juga ada yang bahkan sama sekali nggak pakai packaging gitu, maksudnya minim banget packaging. Jadi ada yang kayak dia bikin refill gitu, refill Indonesia kalau nggak salah namanya. Jadi semua kayak gini-gini itu tuh dicurahin sama dia, tapi kayak keliling gitu loh. Jadi ada truk gitu, dia ada isinya misalnya deterjen, terus minyak, sembako, beras, terus gitu, kayak gitu. Semuanya refillan, bahkan hal-hal yang lo lakuin semuanya refillan. Jadi dia ngambil di pabrik tuh gelondongan gitu, dan itu nggak menurunkan kualitasnya juga gitu. Kenapa? Karena ya emang dari mereka itu prinsipnya sebenarnya mirip kayak gitu loh. Jadi kayak sebenarnya
secara manufaktur, secara pabrik yang si produsen bahan apapun itu, minyak lah atau mainan lah atau apapun itu, si kemasannya itu ya udah stop sampai di toko doang. Oh iya, maksudnya yang melakukan si ya, kayak menjaga kayak si dispensernya itu kan, ya. Si menjaga biar si kemasan yang jelek ini nggak ke customer tuh si distributornya ini gitu. Itu kalau saya ada komplement dari yang udah ada sebenarnya. Nah, gue lebih suka solusi yang komplement dari yang sudah ada karena apa? Satu, lu nggak mengacaukan pasar. Jadi kayak misalnya ya, maksudnya nggak shocking gitu ya. Nggak kaget, pasti nggak kaget ya. Anggap aja lu substitusi semuanya pakai kemasan daur ulang gitu misalnya. Kemasan degradable gitu kan. Yang organik atau apapun itulah. Nah, itu ya lu matiin apa namanya mata pencarian orang pasti ada gitu loh. Iya, cuma kan kalau misalnya alasannya kayak gitu kan sebenarnya dengan cara yang baru juga kan kita bisa untuk bareng-bareng sama orang yang ada itu. Dengan cara si distributor itu bagus kok. Kayak refill itu iya, refill. Kalau sekarang tuh emang banyak yang kayak bulk store gitu. Jadi lo sekalian lo beli sekalian banyak. Cuma yang lebih oke lagi adalah saat dia emang ada titik-titiknya gitu. Sebenarnya kan maksudnya orang tuh kadang bukan yang nggak mau gitu yang lebih oke buat lingkungan atau segala macam, tapi emang kayak mereka nggak punya pilihan aja. Ya maksudnya lo beli ke warung ya mau nggak mau si warungnya kayak gitu doang. Ya maksudnya ya semuanya sasetan kayak gitu. Cuma kan kalau kayak ada warung-warung kecil atau si titik-titik si refilan ini di mana-mana, nah itu kayak keren banget gitu kan. Baru ada satu sih kok nggak salah di mana gitu, di Jakarta apa di mana gitu. Emang worth it untuk dicoba kalau si refillan tadi. Tapi kalau misalnya yang kasus refillan tuh misalnya kayak lu beli spare part komputer kayak gitu. Nah ya. Oh iya ya, kalau misalnya barang-barang yang jarang direfill jadi nggak consumer goods gitu ya, yang barang-barang hobi gitu gimana? Nggak usah pakai hobinya berarti. Makanya gue juga masih kayak misalnya kamera terus PC gitu. Tapi ya masih mending loh kalau barang-barang kayak gitu sebenarnya. Iya kan nggak mungkin lo tiap hari beli juga kan, dan itu pasti dan si packagingnya harus simpan. Iya. Karena memang harganya lebih tinggi kalau misalnya masih ada packagingnya, jadi kayaknya nggak perlu disentuh juga nggak masalah sih. Iya boleh. Soalnya masih ke-maintain sebenarnya karena lu pasti kayak oh iya kalau ada boxnya lebih mahal harga lu kalau lu jual lagi kayak gitu. Soalnya kan itu juga ya yang si produsennya itu juga rata-rata mereka menjaga kualitas si barang itu kan karena emang mungkin value-nya lebih tinggi dibanding consumer goods biasa gitu, kayak barang-barang hobi, pancingan lah apa misalnya kayak gitu-gitu ya. Iya sih benar. Jadi emang kalau yang yang sehari-hari itu yang rada susah sih, apalagi yang kayak di pasar gitu-gitu. Iya, sampo. Ya cuma kan kalau misalnya sampo itu ya itu si sampo itu bisa refillan itu loh. Jadi dia pakai dispenser gitu, terus pakai truk. Gitu. Iya sih bisa. Itu keren sih. Dia mending mana? Dia tetap kayak pakai kemasan atau ya udah cobain aja kemasan yang ramah lingkungan sekarang beredar, tapi nggak tahu juga impactnya gimana atau apa menurut kesimpulannya? Susah banget sih emang kalau kayak rekomendasi ya, saya kayak kalau gue sendiri ya misalnya. Kalau gue sendiri kayak gue pakai kemasan yang biasa aja. Oh gitu, kenapa? Karena emang kan tadi balik lagi secara fungsionalnya ya, kemasan tuh emang digunakan buat yang kuat kayak gitu. Cuma sebaiknya gitu. Terus habis itu tapi lo mampu nih, lo mampu kan sebenarnya kayak beli barang-barang itu dan juga lo mampu bayar ongkirnya gitu kan. Nah ya benar tuh. Terus kalau lo mampu bayar ongkirnya, mas gue kayak ya lu gue yakin udah mampu juga untuk ngurusin sampahnya gitu mas gue. Ya benar. Maksudnya secara tanggung jawab aja kayak gitu, karena lu mampu untuk melakukan itu semua gitu ya. Kenapa nggak mungkin lu nggak mampu untuk bertanggung jawab terhadap itu gitu. Oh iya, yang ngurusin sampah tuh gimana, yang kayak ke Pak RW atau gimana tuh? Ya sebenarnya kayak lu kumpulin terus habis lu pilah sendiri. Saya nggak usah yang sampai terlalu gimana banget gitu. Maksudnya yang kelihatan aja plastik atau apa sama kardus udah aja misalnya. Atau yang organik lah ya kayak sisa makanan tuh ya udah pasti beda banget gitu kan. Terus habis itu kayak terus dikemanain habis itu biasanya? Ya ke orang-orang aja, misalnya kayak ke yang beredar aja.
Yang suka ini ya apa namanya ya sebenarnya daur ulangan sekarang udah banyak ya, juga udah kan banyak, yang gitu. Bank sampah udah bermunculan gitu. Pengepul atau kayak angkutan angkut sampah yang emang mereka ya mau mengelola lagi ya, gitu dengan lagi. Oke gitu ya. Terus kalau misalnya maksud gua sama itu sih yang refill itu kayaknya oke juga nggak sih? Jadi kalau untuk barang konsumtif ya misalnya. Iya kalau barang konsumtif kayaknya kalau Okay. Ya bulk store gitu sih apa jadi kalau bookstore itu dia ini apa borongan gitu loh jadi misalnya beli sampo nggak cuma sebotol doang tapi yaudah lo sekalian beli seliter gitu ya nggak bakalan kadaluarsa ini. Menurut gue lebih buat itu dicoba yang si refill itu daripada lo membuat material baru yang degradable itu. Yang kita belum tahu sebenarnya kalau prosesnya secara besar itu manufacturingnya akan cost produksi dan cost energinya lebih banyak atau enggak kayak gitu ya. Oke. Make sense. Ntar kalau misalnya tapi karbon footprintnya gimana gitu. Ya itu maksudnya sama aja ongkos energinya gitu misalnya kayak lo bikin plastik nih gitu misalnya lo ngabisin sekian watt gitu terus lo bikin kertas lo juga ngabisin sekian watt nah kayak gitu atau lo menghabiskan bensin atau lo emisi CO2 lo kemana-mana kayak sama gitu. Aja menurut gue kayak iya sih kalau misalnya distribusinya gitu-gitu distribusinya aja. Kita gitu-gitu aja soalnya jadi ya kecuali si mobilnya listrik atau lo jalan kaki iya. Tapi kalau listrik juga kita juga masih jelek juga dalam pemanfaatan listrik kita sebenarnya kayak ternyata listrik kita tuh pakai diesel deh. Udah. Yang ini setelah ini, oke. Ya udah. Itu saran gue kayak kalau udah bukan saran gue. Kalau gue tadi pakai yang konvensional aja. Tapi gue lebih bertanggung jawab terhadap yang si pos konvensional ini gitu. Si pos penggunaannya ya. Kalau gue sih berarti yang ini yang refillan soalnya kayaknya itu refillan juga setuju soalnya. Cuma ya itu refillan tantangannya sekarang belum sebanyak itu gitu. Dia masih kecil-kecil dan yang ngider tuh kalau nggak salah cuma satu di Jakarta. Nah iya maksud gue gitu. Tapi udah bantulah yang si refill itu gitu. Yo bantu harus dibantu. Bikin demandnya lebih banyak kayak gitu. Biar dia bisa bikin poin-poin lah baru, tempat baru, cabang-cabang baru. Oke. Ya udah. Tapi jangan dianggap apa ya. Kita ini kan nggak ada bidang masternya gitu. Kita nggak master di bidang itu gitu. Cuma debat-debat lucu aja. Iya, cuma debat-debat kursi aja. Jadi kayak ya apa yang kita omongin perlu klarifikasi lagi terus apapun yang kita dicek juga terus buktiin sendiri saya kayak gitu iya rasain sendiri sih lebih mantap maksudnya cobain aja semua yang tadi kayak misalnya refillan terus cobain sendiri ya si kemasan itu dan lain-lain dan juga emang kayak gitu mereka juga butuh dibantu secara feedback juga kan kalau lo mencoba lo pasti bisa ngasih feedback kayak gitu. Oke.